Perkenalkan, nama saya Tankarido dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom dari masa ke masa. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi dan masih memiliki sifat materi tersebut. Sampai saat ini, atom masih diyakini berbentuk bulat seperti bola dengan ukuran yang sangat kecil. Namun, ada perbedaan partikel dan susunan partikel yang terdapat di dalam dari setiap model atom yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama kita akan bahas yaitu dari teori Dalton. Perkembangan teori atom pertama kali dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. Isi dari teori atom Dalton adalah 1. Setiap unsur terdiri dari partikel dan sangat kecil yang disebut atom. 2. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, otomatis sama. Namun, atom unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lainnya. 4. Atom tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. 4. Senyawa terdapat dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan rasio atom yang spesifik. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola kejal atau model bola biliar seperti gambar tersebut. Oke, kita akan lanjut dengan teori atom J.J. Thomson. Teori atom J.J. Thomson terlahir pada tahun 1897 saat ia menemukan eksperimen dengan sinar katoda. Dalam eksperimennya, sinar katoda dapat terbelokkan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Sinar katoda yang bermuatan listrik dapat berbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif sehingga katoda bermuatan negatif. Nah, partikel bermuatan negatif inilah mengacu pada penemuan elektron dan J.J. Thomson berpendapat bahwa atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif. Model atom J.J. Thomson digambarkan dengan bola dengan elektron yang tersebar seperti roti kismis. Kismis ini adalah elektron-elektron, sedangkan rotinya adalah bola yang bermuatan positif. Oke, kita akan lanjut ke teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa bermuatan positif pada lempengan emas tipis. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempengan emas. Kemudian sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Disimpulkan bahwa model atom dari Rutherford terdiri dari atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong yang terbentuk dari inti padat dan bermuatan positif disebut inti atom dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti halnya orbit planet mengitari matahari. Model atom Bohr juga dikenal sebagai model tata surya. Dalam model ini, setiap lintasan orbit elektron berada di tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi pula tingkat energinya. Lintasan orbit elektron ini disebut kulit elektron. Saat elektron jauh dari orbit yang lebih luar dari orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Oke, kita lanjut ke
Oke, kita lanjutkan lagi ke teori atau mekanika gelombang yang berisi 1. Atom-atom berkelakuan sebagai osilator menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi gelombang yang karakteristiknya bagi atom yaitu sama bersangkutannya. 2. Energi tidak dibawa oleh gelombang itu sendiri, melainkan oleh foton yang kecepatan alirannya diberikan oleh intensitas dari gelombang yang bersangkutan. Yang ketiga, kecepatan pancaran gelombang oleh osilator-osilator menentukan probabilitas pancaran foton oleh sumbernya. Bentuk atom dari teori atau mekanika gelombang yaitu berbentuk seperti intinya itu terdiri dari foton yang dikelilingi oleh awan-awan elektron di sekitar inti. Kelebihan dari teori atau mekanika gelombang adalah 1. Dapat menerangkan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Kedua, dapat menerangkan posisi elektron saat mengorbit. 3. Dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. 4. Mengidentifikasi proton dan neutron pada inti sedangkan elektron pada orbitnya. Itu kekurangan dari teori atau mekanika gelombang. 1. Rumus persamaan gelombang hanya bisa diterapkan secara eksa untuk partikel dalam kotak atau dengan elektron tunggal. 2. Model atom mekanika atom sulit diterapkan untuk sistem makroskopis yaitu skala besar dengan kumpulan atom contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.